Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Syakur, calon guru penggerak angkatan 7. Pada pertemuan kali ini saya bermaksud untuk mengadakan pra-supervisi akademik dengan rekan saya, Ibu Jumiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Jumiani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Sesuai dengan pembicaraan kita yang lalu, bahwa hari ini kita akan melaksanakan wawancara tentang supervisi akademik yang saya agendakan. Saya akan supervisi pembelajaran Ibu. Siap ya? Siap. Bagaimana persiapan untuk pembelajaran nanti, Bu? Ya. Untuk persiapan saya menyiapkan kelas 11 MIPA 4 untuk kegiatan pembelajaran ini, dan saya juga sudah melakukan survei gaya belajar dan mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka. Yang kedua, saya juga sudah membuat RPP berdiferensiasi dan ber-KSI, yaitu kompetensi sosial emosional dengan teknik STOP. Terus yang ketiga, saya juga telah membuat media pembelajaran serta menyiapkan alat dan bahan buat praktikum nanti. Nah, sepertinya sudah siap ya. Tujuan pembelajaran nanti apa ya? Tujuan pembelajarannya? Ya, karena yang akan kita praktekkan adalah tentang hidrolisis garam. Jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah menganalisa kesetimbangan ion dalam larutan garam dan menghubungkannya dengan pH. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan percobaan tentang sifat asam basa dari berbagai larutan garam. Ada dua, Bu ya? Iya Pak, dua. Intinya materinya hidrolisis garam. Iya. Ibu, untuk area yang ingin dikembangkan pada murid apa, Ibu? Nah, dari kegiatan pembelajaran kali ini yang kita ingin capai adalah, yang pertama adalah anak bisa menganalisis sifat garam dan air. Terus yang berikutnya, anak mempunyai keterampilan dalam praktika. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensial produk dan kemampuan berrelasi dengan teman belajarnya. Berarti ada 4 yang ingin dikembangkan. Iya, ya? Pak. Oke. Kita sampai. Nah, tadi area yang ingin dikembangkan itu pada murid ada 4. Nah, sekarang strateginya bagaimana, Ibu? Ya, Pak. Strategi yang kami lakukan adalah mengembangkan pembelajaran inquiry dengan teknik praktikum, dan yang kedua melakukan teknik STOP. Berarti Ibu melaksanakan praktikum untuk murid, sehingga murid nanti bisa mengetahui konsep dari suatu sifat garam dari siswa mendapatkan sifat garam itu secara mandiri, Bu ya. Iya, jadi dengan melakukan praktikum, anak bisa menyimpulkan bahwa beberapa garam atau larutan garam itu memiliki sifat asam dan juga sifat basa. Dan nanti anak melakukan teknik stop, Bu ya, Ya. untuk mindfulness sebagai KSN-nya ya. Iya, jadi biar ya, anak siap dengan pembelajarannya. Ya. Nah, dalam pembelajaran nanti dimungkinkan ada kendala tidak, Bu, yang mengganggu pembelajaran? Kalau dilihat dari hasil survei tentang gaya belajar anak, nah anak di kelas 11 MIPA 4 itu banyak gaya belajarnya adalah kinestetika. Jadi
di situ sifat anak adalah banyak bergerak, jadi dia suka melakukan kegiatan daripada harus mengamati gitu. Jadi kendalanya mungkin dari situ, Pak. Jadi kebanyakan di kelas kinestetik Bu ya, Iya, Pak. menyebabkan mereka itu aktif bergerak sehingga melupakan prosedur praktikum bisa ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, untuk mengatasi kendala itu kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasinya? Ya, mungkin strateginya adalah dengan sebelum melaksanakan praktikum, anak diingatkan untuk membaca prosedurnya, cara kerja praktikumnya, langkah demi langkah apa yang harus dilakukan. Itu yang pertama, dan mungkin ya tentunya pengawasan yang lebih ditingkatkan ya begitu. Seperti itu Bu ya. Ya memang jadi solusinya sangat bagus ini Bu. Jadi dengan Ibu mengingatkan kepada anak-anak agar memahami prosedur dengan benar, berdiskusi dengan temannya sehingga praktikumnya terarah Bu ya. Iya begitu. Akan menuju tujuan pembelajarannya lebih cepat lebih bagus. Iya betul. Ya, solusi yang sangat bagus Ibu. Nah itu solusinya Bu ya. Ya. Nah untuk agar solusi itu benar-benar dapat dilaksanakan saat praktek sehingga anak benar-benar konsentrasi untuk tujuan praktikumnya, apa saja atau siapa saja yang dapat mendukung Ibu? Kebetulan di sekolah kami ada tenaga laboran, sehingga pada kegiatan praktikum kita bisa meminta bantuan tenaga laboran kami untuk ikut dalam pengawasan pada kegiatan praktikum. Jadi ada laboran Bu ya, Iya, Pak. untuk ikut mengawasi anak-anak ketika praktikum sehingga keadaan bisa terawasi lebih baik. Iya. Sepertinya sudah siap ini Bu ya untuk melakukan pembelajaran hidrolisis garam ini. Ya, insya Allah Pak, kami siap melakukan kegiatan. Ya, anak-anak juga sudah siap. Ya. Terima kasih Ibu atas wawancara praobservasi ini, dan nanti hari Selasa saya ikut belajar dengan Ibu, ikut supervisi Ya, untuk silakan Bapak. mengetahui yang kita perbincangkan ini. Tadi ada tujuan pembelajaran, ada strategi, ada area yang akan dikembangkan. Nanti kita belajar bersama-sama apakah sudah tercapai atau belum. Ya. Terima kasih Bu ya. Sama-sama, Maaf Pak. nanti saya masuk ke pembelajaran di hari Selasa. Ya. Terima kasih Bu. Sama Pak. Sudah. Ya, selamat pagi anak-anak. Kita hari ini belajar di lab ya. Kita akan melaksanakan praktikum tentang hidrolisis garam. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing orang. Berdoa selesai. Apakah semua hari ini hadir? Tidak ada yang tidak masuk ya? Semuanya saya belajar. Oke. Tujuan dari pembelajaran pada kesempatan pagi ini adalah yang pertama adalah menentukan sifat garam dan garamnya ya. Sadari nafas masuk, sadari nafas keluar. Rasakan udara. udara segar yang masuk melalui lemah hidup, rasakan pada tubuh Anda. Sadari nafas masuk, sadari nafas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lemah hidup, 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 rasakan udara segar yang masuk melalui
Kita dari kelompok kinestetik 11/4, berdiri saya di sini ingin mempresentasikan hasil. Dan jenis lakmus yang berwarna merah adalah asam, sedangkan lakmus biru adalah basa. Jika larutan asam tercampur pada kertas lakmus merah, maka lakmus merah tetap akan merah. Tetapi jika asam tercampur pada kertas lakmus biru, maka lakmus biru menjadi merah. Jika larutan basa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Papat kelompok auditori ingin mewawancarai hasil dari praktek kemarin kami di laboratorium. Perasaannya jadi lebih rileks, terus jadi lebih fokus ngerjain prakteknya. Setelah saya melakukan teknik stop kemarin, saya merasakan lebih fokus tapi sedikit lebih agak ngantuk. Perasaan jadi lebih tenang dan juga mudah berkonsentrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Jumiani. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat Ibu ya. Alhamdulillah. Minggu lalu saya sudah supervisi pembelajaran Ibu ya tentang hidrolisis garam. Ya. Dari pembelajaran kemarin, supervisi kemarin, gimana perasaan Ibu? Saya merasa senang ya, karena dengan pembelajaran yang kemarin itu saya mempunyai pengalaman baru ya Pak ya, tentang cara belajar dan mengajar, dan tahu tentang pengetahuan pembelajaran. Jadi sebelumnya ada proses kita belajar bersama tentang pembelajaran diferensiasi ya. Nah, ketika percakapan observasi itu Ibu mengemukakan tentang tujuan dari pembelajarannya. Ya. Ketika pembelajaran itu Ibu rasakan pencapaiannya sampai mana tuh? Pencapaian tujuan pembelajaran? Saya rasa dari tujuan pembelajaran yang kita tetapkan itu semua tercapai ya Pak, karena siswa sudah melakukan praktikum yang kita pilih memang cara belajar praktikum di laboratorium ya, dan siswa juga bisa dari kegiatan praktikum kemarin itu bisa menyimpulkan praktikumnya kan tentang hidrolisis garam. Nah, dari kegiatan praktikum itu siswa bisa menyimpulkan sifat-sifat dari garam. Ya. Di pembelajarannya mengambil materi tentang hidrolisis garam kemarin ya kebetulan, dan anak-anak terlihat antusias belajar tentang hidrolisis garam saja. Nah, selanjutnya tentang area pengembangan murid Ibu ya. Kemarin pada observasi itu Ibu mengungkapkan ada 4 area yang akan dikembangkan. Bagaimana itu? Dari 4 area yang ingin tercapai pada proses kegiatan praktikum kemarin, ada 4, 1 dan 2 itu tercapai dengan proses praktikum dari alat dan bahan dan prosedur praktikum yang siswa lakukan. Sedangkan untuk area yang kita ingin capai yaitu yang ketiga dan keempat itu tercapai melalui interaksi siswa, melalui kerja kelompok dan diferensiasi produk terlihat dari laporan siswa dari hasil praktikum sesuai gaya belajar mereka sudah Iya. Jadi sebelumnya sudah dilakukan supaya gaya belajar Ibu ya. Ya. Nah, sudah, kemudian saya lihat kemarin sudah dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya, ada kinestetik, auditori dan visual. Nah, sekarang saya ingin tahu juga kemarin strategi yang digunakan adalah inquiry Bu ya, inquiry dan siswa itu melakukan teknik stop Bu ya. Tercapai tidak itu? Saya rasa strategi pembelajaran Ibu ini itu cocok dengan pembelajaran
yang kita Hidrolisis itu ya. Nah, dari pembelajaran itu siswa dapat menginstruksi pengetahuan melalui praktek yang mereka lakukan, dan sebelum melaksanakan praktikum kemarin kita lakukan teknik stop ya Pak ya. Jadi dengan teknik stop itu menciptakan kesadaran siswa dalam kegiatan belajar praktik itu, dan saya lihat siswa dengan senang hati melakukan dan respon yang baik juga dari siswa. Siswa terlihat antusias Iya, ya, betul. Nah, alhamdulillah supervisinya berjalan dengan baik kemarin Bu ya. Saya telah melihat Ibu bagaimana mengajar, berinteraksi dengan siswa. Nah, saya ingin mendengar refleksi dari Ibu tentang supervisi pembelajaran ini. Dari kegiatan supervisi ini saya merasa senang karena secara langsung saya telah belajar tentang pembelajaran berdefinisi dan pembelajaran yang memuat tentang kompetensi sosial emosional. Dengan model pembelajaran ini dapat memenuhi kebutuhan siswa, dan siswa ya kelihatan antusias Ya. Jadi ya, hasil-hasil laporan yang dia berikan itu kelihatan sekali apa ya istilahnya kemajuan belajar. ya. Alhamdulillah berarti pembelajaran berdiferensiasi ini telah ya hal yang baru ya, baru yang kita pelajari ya. Nah, untuk pembelajaran diferensiasi dan KSE ini kan hal baru ya. Iya, Pak. Apabila saya boleh tahu tingkat penguasaan Ibu ya, apabila di poin dari 1 sampai 10, Ibu pada posisi mana nih? Karena ini hal baru ya Pak, mungkin ya antara 6 sampai 7 ya Pak. 6 sampai 7 ya? Karena hal Baru ya, baru kemarin belajar ya. Iya Pak. Tentunya 6 sampai 7. Itu modal buat kita terus maju Ibu ya. Nah, untuk memaksimalkan dari 6-7 ke mungkin 9-10, apa nih yang akan Ibu lakukan? Ya tentu saja karena ini hal baru, tentu saja saya harus belajar lagi, Mencari informasi lagi. mencari informasi lagi. Dan ya lewat internet barangkali ya, itu sekarang kan semakin luas lah dari di sana itu informasinya gitu. Ada lagi saya mungkin. Ya, nah untuk tadi dengan cara belajar lagi Bu ya. Ya Pak. Agar dapat berhasil dengan maksimal, siapa saja yang bisa mendukung dalam hal Ibu belajar agar bisa lebih menguasai pembelajaran berdiferensiasi? Siapa saja yang bisa? Ya, yang jelas sekarang yang terpilih kan Pak Syakur, ya itu saja sama Pak Syakur. Sama saya juga, insya Allah. Terus siapa lagi Bu? Terus teman-teman yang baru itu kan juga update lah Bu ya, dan itu saja dengan kepala sekolah tentunya. Kepala sekolah ya. Kepala sekolah. Itu hal yang sangat bagus, dan saya harap ini nanti kita bersama-sama untuk belajar meningkatkan kualitas diri kita agar bisa update terhadap ilmu pedagogi yang harus kita kuasai Bu ya. Kita saling mendukung untuk maju bersama. Terima kasih Ibu atas waktunya, atas percakapan pasca observasi. Sama-sama Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.